Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sumiati dan saya sendiri Naila Zahra. Kami akan menjelaskan mengenai materi turunan. Pokok pembahasannya yang pertama yaitu mengenai konsep turunan fungsi, yang kedua mengenai konsep garis sekan dan garis tangan, dan yang ketiga yaitu mengenai turunan sebagai limit fungsi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep turunan suatu fungsi. Turunan fungsi ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Turunan merupakan salah satu dasar atau pondasi dalam analisis sehingga penguasaan terhadap berbagai konsep dan prinsip turunan fungsi membantu untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu fungsi dapat dianalisis berdasarkan ide naik atau turun, keoptimalan, dan titik beloknya dengan menggunakan konsep turunan. Kita akan mempelajari permasalahan nyata dan contoh untuk menemukan konsep turunan. Dimulai dengan menemukan konsep garis tangan dan garis sekat. Untuk menemukan konsep turunan, maka kita mulai dengan menemukan konsep garis tangan dan garis sekan. Nah, untuk menemukan konsep garis sekan dan tangan, kita dapat mengamati seorang pemain ski. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan es yang bergelombang. Dia meluncur turun kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, deskripsi masalah di atas dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Perhatikan pada gambar. Pada gambar tersebut, bukit es diilustrasikan sebagai sebuah kurva. Kemudian, posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut garis normal. Garis yang menghubungkan titik P dan Q disebut dengan garis tali busur atau disebut sebagai garis sekan. Papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva disebut garis singgung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa garis singgung itu tegak lurus dengan garis normal. Perhatikan pada gambar selanjutnya. Di situ nampak bahwa sepanjang pergerakan tersebut terdapat banyak garis sekan yang dapat dibentuk dari titik Q menuju titik P dengan gradien awal. Amatilah proses matematis berikut. Delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1, maka Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1, maka X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P, atau jika delta X mendekati 0, maka Q mendekati P. Karena kurva Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah gradien PQ sama dengan gradien garis sekan sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per X1 ditambah delta X dikurangi X1. Maka gradien garis sekan PQ adalah Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Apabila titik P di X1, Y1 pada kurva F, dan misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real, maka gradien garis singgungnya limit gradien garis sekan di titik P. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Gradien garis sekan sama dengan limit gradien sekan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X dengan delta X mendekati 0. Contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu gradien garis sekan pada kurva Y sama dengan 1 per X ditambah 1 di titik 1,1 per 2 adalah. Untuk penyelesaiannya, karena pada soal ditanyakan gradien garis sekan, maka dapat ditentukan oleh rumus
gradien sekant sama dengan fx ditambah h dikurangi fx per h. Diketahui pada soal fx sama dengan y sama dengan 1 per x ditambah 1. Sehingga gradien garis sekannya pada saat x sama dengan 1 adalah, kita masukkan x sama dengan 1 pada rumus gradien sekant, maka menjadi f1 ditambah h kurangi f1 per h. Kemudian kita masukkan pada rumus yang diketahui di soal, yaitu fx sama dengan 1 per x tambah 1 dengan x-nya adalah 1. Maka menjadi 1 per 1 ditambah h ditambah 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 1 per h. Kemudian dioperasikan menjadi 1 per 2 ditambah h dikurangi 1 per 2 per h. Kemudian kita dapat operasikan dengan menyamakan penyebutnya, maka menjadi 2 dikurangi 2 ditambah h per 2 ditambah h dikali 2 dikali h sama dengan negatif h per 2 ditambah h dikali 2 dikali h, maka menjadi negatif 1 per 2h ditambah 4. Jadi gradien garis sekant pada kurva y sama dengan 1 per x ditambah 1 di titik 1,1 per 2 adalah negatif 1 per 2h ditambah 4. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, tentukan gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,5. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita menentukan fungsinya terlebih dahulu. Untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat, kita substitusikan x sama dengan 2, sehingga didapat f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian untuk persamaan f dalam kurung x tambah h sama dengan 2 plus h dikuadratkan, sehingga menghasilkan 4 plus 4h plus h kuadrat. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan gradien pada saat x sama dengan 2. M atau gradien atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi oleh h. Sama dengan kita substitusikan x sama dengan 2, sehingga dapat f aksen 2 sama dengan limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung 2 plus h dikurangi f2 dibagi oleh h. Sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung 4 plus 4h plus h kuadrat dikurangi 4 dibagi oleh h. Sama dengan limit h mendekati 0, 4h plus h kuadrat dibagi oleh h. Sama dengan limit h mendekati 0 untuk 4 plus h. Kemudian kita substitusikan h mendekati 0 tersebut kepada h-nya, sehingga didapat 4 plus 0 sama dengan 4. Definisi turunan fungsi. Turunan fungsi fx di x sama dengan a dinotasikan dengan f aksen a. Didefinisikan sebagai f aksen a sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f dalam kurung a plus delta x dikurangi fa dibagi oleh delta x jika limitnya ada. Atau juga bisa ditulis sebagai f aksen a sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f dalam kurung a plus h dikurangi fa dibagi oleh h jika limitnya ada. Kemudian jika x sama dengan a plus h, maka h sama dengan x min a, dan h mendekati 0, maka x mendekati a. Sehingga definisi limit di atas bisa juga ditulis sebagai f aksen a sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f dalam kurung a plus h dikurangi fa dibagi oleh h, sama dengan limit x mendekati a untuk fx kurangi fa dibagi oleh x min a.
Notasi turunan yang biasa digunakan yaitu yang pertama, notasi Newton. Turunan pertama dari Y sama dengan Fx dinotasikan sebagai F aksen X atau Y aksen. Dan yang kedua, notasi Leibniz, yaitu turunan pertama dari Y sama dengan Fx dinotasikan sebagai dFx per dx atau dy per dx. Turunan fungsi secara umum. Turunan fungsi fx untuk semua x dinotasikan dengan f aksen x. Didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi oleh h. Dari definisi tersebut, kita dapat dikatakan bahwa turunan adalah sama dengan gradien garis singgung pada suatu kurva tertentu. Maka kita dapatkan konsep dari turunan, yaitu misal fx sama dengan x pangkat n. Maka dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk x plus dx dipangkatkan oleh n dikurangi x pangkat n dibagi oleh delta x. Kemudian dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0. Kita ingat bahwa jika ada bentuk persamaan yang menyerupai dengan x plus delta x dipangkatkan oleh n, maka kita dapat mengubahnya menjadi x pangkat n plus nx pangkat n kurangi 1 dikali delta x plus n dikali n kurangi 1 dibagi 2 dikali n pangkat n kurangi 2 dikali delta x dipangkatkan oleh 2. Ditambah seterusnya sampai dengan delta x dipangkatkan oleh n. Kemudian dikurangi oleh x pangkat n. Dan semuanya dibagi oleh delta x. Kemudian dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk n x pangkat n kurangi 1 plus n dikali n kurangi 1 per 2 x n dikali x pangkat n kurangi 2 dikali delta x ditambah seterusnya sampai dengan delta x pangkat n kurangi 1. Sehingga didapatkan hasil bahwa bahwa dy per dx sama dengan nx pangkat n kurangi 1 plus 0 dan seterusnya sampai dengan delta x pangkat n sama dengan 1 itu juga 0 hasilnya. Sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa y sama dengan x pangkat n itu sama dengan dy per dx sama dengan n x pangkat n kurangi 1. Turunan sebagai limit fungsi. Konsepnya telah dijelaskan pada slide sebelumnya, sehingga didapatkan konsep f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f dalam kurung x plus delta x dikurangi fx dibagi oleh delta x. Untuk contoh soalnya, tentukan turunan fx sama dengan 3x kuadrat menggunakan konsep limit. Cara penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk f dalam kurung x plus delta x dikurangi fx dibagi oleh delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 3 dalam kurung 3 plus delta x dikuadratkan dikurangi 3x kuadrat per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari 3 dalam kurung x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat
dikurangi 3x kuadrat kemudian dibagi oleh delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari 3x kuadrat plus 6x delta x plus 3 delta x kuadrat dikurangi 3x kuadrat kemudian dibagi oleh delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk 6x delta x plus 3 delta x dibagi oleh delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 untuk 6x plus 3 delta x. Kita substitusikan 0 tersebut pada delta x. Sehingga didapatkan 6x plus 3 dikali 0. Sehingga kita dapatkan bahwa f aksen x atau turunan fungsi tersebut yaitu 6x. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.